Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 2 April 2004. Sejarah 2,5 abad lebih tepatnya, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton Puri Agung, yaitu Istana Raja Anak Agung, oleh Ida Dewa Manggis Sakti, maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Pura Puseh Batuan Gianyar dibangun pada tahun Saka 944 dan telah beberapa kali melalui tahap renovasi. Bentuk Pura Puseh ini menjadi daya tarik wisatawan karena merupakan konsep asli dari karakteristik pura yang terdapat di Bali. Ada pembatasan antara bagian luar pura dengan Isti Mandala. Selanjutnya adalah Pasar Sukawati. Pasar Seni Sukawati menjadi salah satu pasar yang terbesar di Bali. Menjadi sejarah pasar seni Sukawati tertua sejak tahun 1980-an, ketika para seniman lokal dan pedagang mulai menjual hasil karya seni di pasar ini. Pasar yang awalnya terbilang kecil, seiring berkembangnya waktu, bertumbuh pesat dalam industri yang berkembang. Pura Gunung Kawi. Situs purbakala yang dilindungi di Bali terletak di Sungai Pakerisan, Dusun Penaka, Desa Tampak Siring. Candi ini sangat unik karena biasanya candi berupa batu utuh yang terbuat dari bata merah atau batu gunung. Namun di Pura Gunung Kawi ini terlihat menggunakan tebing atau batu padas di tepi sungai. Selanjutnya adalah Tegalalang Rice Terrace. Bagian dari landscape budaya situs warisan dunia UNESCO Provinsi Bali. Terdiri dari ladang hijau zamrud yang mengalir yang dikerjakan oleh petani padi setempat. Pemandangan persawahan yang melibatkan subak sistem pengairan. Selanjutnya adalah Mandala Suci Wenara Wana. Mandala Suci Wenarawana merupakan sebuah cagar budaya alam yang terletak di Ubud dengan ekor monyet yang 102.006. Selanjutnya adalah Museum Seni Agung Rai. Diambil dari seniman Bali yaitu Anak Agung Gede Rai, tokoh yang berjasa besar melestarikan dan mempopulerkan karya-karya seni Indonesia. Beliau adalah pendiri museum ini yang berprofesi sebagai pedagang acung atau pedagang asongan yang mempopulerkan, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia. Yang selanjutnya adalah Ubud Place atau Istana Ubud. Sering disebut dengan Puri Saren Agung, Ubud Place berlokasi di Gianyar ini merupakan kawasan wisata, menjadi salah satu tempat wisata yang paling diburu karena pesona yang sangat menarik. Istana Ubud menjadi salah satu tempat wisata yang di Bali yang sangat cocok untuk mengisi liburan panjang. Pasar Ubud. Pasar yang menjual dengan keanekaragaman pernak-pernik dari seniman yang ada di Kabupaten Gianyar. Pura Tirta Empul.
Diceritakan bahwa pura ini dulu Raja Maya Denawa bersikap sewenang-wenang dan tidak mengizinkan rakyat untuk melaksanakan upacara keagamaan untuk memohon keselamatan dari dewa. Pura ini terkenal karena ada sebuah air yaitu Tirta Amerta yang dulunya konon Batara Indra dan para Batara berebut air kesucian, air keabadian. Air suci ini dipakai untuk dewa dan tidak lama lagi bisa hidup lagi seperti sedia kala. Pura Pusring Jagat. Di antara 6 pura kayangan jagat, Pusring Jagat sendiri adalah pusat dunia atau pusat semesta. Pura Pusring Jagat adalah situs warisan dunia UNESCO. Dulu Pura Pusring Jagat bernama dengan Bejang Pejeng. Sama dengan halnya Pura Tirta Ampul, Pura Pusring Jagat juga sebagai tempat penyimpanan air untuk air kehidupan, air Tirta Amerta. Selanjutnya adalah Gua Gajah. Gua Gajah merupakan situs cagar budaya dan peninggalan sejarah yang diperkirakan pada abad ke-11 Masehi saat pemerintahan anak bungsu Raja Bali. Di dalam Gua Gajah ditemukan Arca Ganesha, Tringga, dan Hariti. Lalu di tepi sungai juga terdapat ukiran stupa dan citra agama Buddha. Lalu air mancur dan kolam pemandian di Gua Gajah ditemukan pada tahun 1954. Gua Gajah atau Ganesha terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian kompleks utara dan bagian kompleks selatan. Kompleks utara merupakan warisan ajaran Siwa, sedangkan kompleks selatan merupakan area Tukat Pakung. Gua yang melambangkan kerukunan umat beragama antar Hindu dan Buddha. Gua Gajah telah dimodifikasi sebagai produk wisata budaya dan dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata budaya.
Visi dari RT RW Kabupaten Gianyar. Terwujudnya Kabupaten Gianyar sebagai poros wisata budaya dan agropolitan berbasis mitigasi bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu ada misi dari Kabupaten Gianyar. Misi yang pertama adalah melestarikan dan mengembangkan potensi seni, budaya, dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata unggulan daerah. 2. Meningkatkan produktivitas pertanian secara mengembangkan kegiatan agropolitan yang bernilai tambah dan mampu bersaing di pasar global. Yang ketiga, menciptakan program keselamatan sebelum, selama, dan pasca bencana. Yang keempat, mendorong penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan selama aspek pembangunan. 5. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan.